Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rabi'atu an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Az-zulumatu khamsun wa as-suruju laha khamsun. Ute makalah kang kaping papat iku Nabi Bakr Siddiq sange Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dawe az-zulumatu khamsun. Utai barang-barang sing mari peteng mari gelap iku khamsun ana 5. Minal asya'i sang boro-boro perkara. Kegelapan iku ana 5. Wasuruju te boro-boro penerangan to lampu bidho mateni lan loro as-suruju. Jam usirojin jam lafat sira. Utawi pira-pira lampu penerang laha maring zulumat ya khamsun iku 5. Minas sifati sing boro-boro. Siji hubud dunya iku zulmatun, te seneng dunya iku zulmatun iku mari peteng. Li anna hubbad dunya iku yuqi'u iso numibakno hubbad dunya bisubuhati ing dalam pira-pira barang sing ora jelas subhat. Semua fil makruhati mongko nuli numibakno ning barang-barang sing makruh. Bar makruh semua fil muharramati mongko nuli numibakno ing barang-barang sing haram. Kala dawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunya ra'su kulli khati'atin. Utawi seneng dunya ra'su kulli khati'atin niku kepalane utawa punjere saben-saben kesalahan. Kesalahan apa wae mesti dimulai saka seneng dunya. Rawang riwayat hadis sapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi Hasan Al-Basri sang Hasan Basri. Kala dawa sapa Al-Ghazali Imam Ghazali wa kama annahu balan kaya sak temene seneng dunya ra'su kulli khati'atin. Jadi kepalane saben-saben kesalahan. Fabu duha. Mongko te gedeng dunya rok sukuli hasanaten iku pangkal to kepalane saben-saben kaapian. Wasiraju te kang madangi laha maring dunya to zulmatis dunya. Petenge dunya sing madangi apa atakwa iku takwa. Ikhtiraju te sejogo pito atillah iklan to Allah jogo ana ukufati sange siksane Allah. Ruwiyah dan riwayat nopo anda usah temen kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Nabi innaka lam tada syai'a. Innaka sak temne sira lam tada ora ninggal sira syai'an ing perkara. Kowe ora ninggal sesuatu ittika Allah krana wedine Allah taala illa atau kecuali paring sapa wa kaing sira kira ning wis luwih apik menjadi bangsa. Kamu tidak meninggalkan maksiat sing cara zahir enak kecuali nanti diganti Allah sesuatu sing lebih enak luwih apik. Rawang riwayat yang hadis sebal Imam Ahmad wa Nasai lan Nasai. Wa zambu te tu sawul matun upeten. Wa siraju te sing menerangi utawa sing nglamponi lagu maring agamti atau batu dosa. Riwayat riwayat no ana sak temne kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi innal abda satune kawula. Ida soan alikane salah sapa abd khotiatan kan salah pisan. Nukita mongko den capno. Di kalbi ing dalam atine abd apa nukta apa cap utawa bekas ya bekas atau cap gitu ame saudawe ingkang ira. Ketika seseorang maksiat itu pasti terpatri ada hitam-hitam di hatinya. Faiza wa mengkonalikane te wong munaza iku mencabut sapa wong. Wa taghfaran istighfar sapa man wa tabalan tobat sapa man. Sokula mengko dadi bersih apa kalbu atine man. Yang ngake kos ini. Sokula mengko dadi bersih apa kalbu atine man. Wa in ada lamun bali sapa man sida mengko den tambah no kofi yang dalam nukta, kofi yang dalam nukta. Hatta ta'luwa singgo dadi mayoritas sapa nukta ala qalbihi ing dalam atine wong. Jadi ketika dia terus maksiat, maka bekas kehitaman itu menjadi mayoritas mendominasi hatinya. Nah, mendominasi bahwa iki arron sing dikersano arron. Arron iku maknane apa ya? Dia kono anak mana ning nindih, maksudnya mriki arono iku dadi apa? Tayang sing ndadekno enggak sensitif, enggak peka, enggak berfungsi. Hati sing mestinya dadi kaca benggala, dadi mir'ah itu enggak berfungsi kok Allah dikang. Ndak karo kang nyebut ing ati sapa Allah taala kalla bal rona ala qulubihim ma kam yaksifun. Kalla tenan. Maksudnya tenan wong kafir kelakuane ngono. Ana sing manani kalla aja nglakoni barang sing elek. Kalah teng Quran niku kalih. Bal rona balik ngalahno
ala kulubi mengatasi atine wong akeh apa ma perkara kang ana sapa wong akeh yak sikuna iku nglakoni sapa wong akeh. Rawan watna hadis sapa Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wa Hakim. Wal qabru tekang aran kuburan ya zulmatun kupetang. Wa siraju te lampu lalu maring kuburan iku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ruya cerita tentang anak saat teman Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi inna wa ta'ala harrama. Iku ngaramno sapa wa ta'ala lan ing atas neraka Allah ngaramno mangko la ilaha illallah. Ya bagi kang golek sapa manusia lan la ilaha illallah wa sabwa ing ridane Allah. Wa ingat riwayat hadis sapa Al-Bukhari wa Muslim. Wa ruya annahu qala man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Mandi sapane wong kala ngucap sapa man la ilaha illallah mukhlishan fal ikhlas. Oleh nglakon pancen ikhlas, kala mongko mancing sapa man al-jannah ing swarga. Qalu ya Rasulullah sama ikhlas juga. Sama mongko iku te apa ikhlas juga ing ikhlasno la ilaha illallah qol. Dawuh sapa Nabi antah jizaku. Ing yen to menghalangi apa la ilaha illallah antah jizak. Ing yen to menghalangi apa la ilaha illallah kumeng sira kabeh. Ngalang-alangi angkul lima sangi saben-saben perkara haram kang ngarepno sapa Allah wa alaikum ngatasi sira kabeh. Jadi mana ikhlas itu la ilaha illallah itu telah sukses menghambat kamu dari semua yang diharamkan Allah. Mana jadi pengekang sama maksiat. Nah, sahabat mengono berarti ikhlas. Rawahu matang hadis sebal satu imam hadis. Ila tidakno pengene sahabat wasa au itu pira-pira perkara punawiru itu iso madangi apa sahabat asal kubur ing kuburan. Ada 7 hal sing dadekno kuburan padang awaluha al-ikhlasul ibadah. Utai kawitane sampai wa ikhlas ibadah tinggal ibadah wasani kuburul walidain ngapi wong tuwa loro. Wasali silaturahim wa rafa iku Allah yudia. Yen to ora nyanyano sapa wong umroh ing umure wong fil maksiat ing dalem maksiat. Wala khamis wa Allah ya terbiya to ora ana sapa wong hawa ing hawa nafsu man. Wasa disutai kang kaping 6 ayat ento tenanan sapa man fitoat ing dalem taat wasafe iku ayat sira. Yen to ngekang kono sapa man dikrawuh eling Allah. Wal akhiratu ta akhirat bil matun yo peteng aili kasratil ahwali krana ke prahara wasiratu te sing madangi lah maring akhirat utawa bil matil akhirat wa amal saleh ngamal saleh ruya cerita napa ana satu negane Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi inna wa satuna wa yuhibbu seneng sapa wa taala ayu khoda enjen to den lakoni apa biru khosi kelawan reksu kelawan rukhsah pengiran ayu khoda ingin tahu dilakoni apa biru khosi kawan kemurahan-kemurahane pengiran. Kawa yusubu kaya oleh seneng sapa wa ta'ala ayu khoda ingin tahu dilakoni apa biaja ini kelawan ketentuan pokok-pokoknya pengiran atau kewajiban-kewajibannya pengiran. Inna wa satana wa ta'ala ba'asa ngutus sapa wa ta'ala ningsun bil hanifiyah iklan agama sing hanifiyah sing condong menghindari barang batil menuju barang hak. Wa hanifiyah itu selalu berkecenderungan benar di sini hanifah. Asam hati kang gampang. Rupane dini Ibrahim agamane Nabi Ibrahim. Rawang wonten hadis sewalas Ibnu Asakir. Waruya lan tinwat napa ana usah tenan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi addu al azaima. Addu nglakoni sira kabeh al azaima ing barang-barang sing pokok, sing wajib. Waktu lan nampa sira kabeh ar-rukhsata ing kemurahane pangeran. Nek ora wajib ya kadang-kadang tinggal. Aja lakoni terus. Wa ta'ulan ninggalno sira kabeh ana sak manusa umbarno. Fakot kufi itu, mongko teman-teman dan cukupi sira kabeh gumana surahul khatib. Riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi malam yakbal rukhsatullah. Mante sapane wong lam yakbal ora nampa sapa man rukhsatullah ing rukhsah Allah. Orang yang tidak nerima rukhsahnya Allah taala. Jadi ora wajib-wajib dilakoni terus kadang-kadang mergo dadi identitas isin ninggal. Kalau wong biasa puasa Senin Kamis sang terkenal puasa Senin Kamis sampai muka apa isin. Iku dosane kok gunung Arafah. Hadis iki apa lo wis puasa Senin Kamis. Dadi ala kenapa ora puasa Senin Kamis nampa rusae. Pengen niku ora nampa jen gak nglakoni. Karena mongko ana iku ali ngatasi mamlak isin yang disa komisi jibali Arafah iku koyo gunung Arafah. Jadi pangeran yo aneh sing apik to. Jadi kalau orang wong mau Quran kok yakin rasi sepuro itu dianggap ngenyek Quran. Wong wukuf ning Arafah kok nyangka disane rasi sepuro itu dianggap ngenyek pengiran. Mana orang wong wali itu mergo ndablek. Dene wong ndablek ra wali iku goblok-gobloke wong. Jadi ke daftar wali lewat jalur napa. Tapi potongannya ya tetap ra wali. Serabakan. Jadi wali itu gampang.
gedene kok ora dadi wali wis bedane wong. Engko tak terangno carane dadi wali sing gampang-gampang ae. Nah, kok bar Ramadan tak deloke wis masuk ta ora. Nah ora tak sidangno kok. Ya waktu itu kan ora dadi wali, usul ning pengadilan kudu dimenang ngono. Rawahu ngrane hati sapa Imam Ahmad. Wasiratu te syarat iku dumatun, wasiratu tawi siratul mustaqim dumatun peteng. Wasiratu te dalan lalu maring sirat wal yaqinu yakin. Wa te kang yakin tahqiqu tasdiqi ku bener barang sing tahqiqu tasdiqi. Iku tahqiq dalam benerno. Maksudnya kamu punya otoritas pemikiran yang akurat. Kanggo benerno bilwiji lan barang kok. Iki sing dadi ibadah kula nganti ketemu pangerane. Tahqiqu tasdiqi ku duwe akurasi benerno. Bilwiji lan barang kok. Carane iki izalati kulli roisin kelawan ngilangno saben-saben sing dadekno kemamanan. Izalati kulli roisin kelawan ngilangno saben-saben barang sing dadekno kemamanan. Kalau kalian ini saking awal-awal makalah terobia kalau terang lain. Nabi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu dawe azulma tu khamsun. Dawe Abu Bakar kegelapan tu ada 5. Mergo Abu Bakar wong saleh nak kegelapan yo luwih akeh. Jadi ora pati apal nek jumlahe akeh ora pati apal. Roe mung piro? 5. Zaman akhir ora timo 5 ribuan to. Nomor 1 hubud dunia. Senang dunia. Senang dunia macam-macam, senang pangkat, senang apa saja yang tidak mengantarkan ke akhirat. Itu darani nopo dunia. Atau apa saja yang murahan itu darani dunia. Kuat rangno itu definisi dunia. Dunia kata dana ya dulu-duluan. Kalau sing ulama nasib sangka dania terus ditakwid hamzah jadi dania terus ditakwid hamzah jadi dania terus mengikuti wajan pula jadi dunia. Jangan barang sing hina gitu dengan apa? Dunia. Atau barang sing dekat itu jenenge dunia. Pemanane dunia saiki dana iki manane dekat. Akhirat nanti. Ngono wae untuk PSC Pak. Sehingga sesuatu yang tidak murahan kayak sujud, kayak sedekah, kayak ngaji itu orang dunia. Ini kesaksian akhirat. Sehingga ketika Ibnu Khaldun itu Allah itu ngeritik dunia ya yang perlu dikritik. Bahkan kadang akhirat pun dikritik pangeran, swarga pun kadang dikritik pangeran. Nak waya perlu dikritik karena ada konteksnya. Apa ada apa? Konteksnya. Misalnya begini, saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya atau Baqatul Asfiya. Saya sampai sekarang belajar kitab itu terus. Ini sekitar 14 jilid. Ini kitab indukan Ihya. Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Imam Ghazali dalam hal mana Kidul Akhyar, sejarah orang-orang pilihan itu nginduk kitab nomor Khilyatul Auliya itu 14 jilid. Dalam ilmu tasawuf beliau nginduk kitab ini Qutil Qulub, ini karangan Abu Thalib Al-Maktub. Dalam fikih tentu beliau nginduk gurunya Imam Haramain. Dan memang kitab itu harus nginduk, kalau tidak namanya mukhtarif, bikin-bikin. Memang syaratnya ulama harus mutabik, dia hanya pengikut, tidak boleh apa kreasi. Kalau kreasi namanya bid'ah, no? Bid'ah. Kalau terang, di situ ada cerita ada seorang sufi bodoh, nguritik dunia tengah, dunia Israel bener, dunia rumpun batang, soal dunia sifat batang, sing berebut batang ya siap-siap rebutan be asu, soal ngomong wis dinding. Sayyidina Umar itu agak tersinggung dengan makalahnya orang sufi yang bodoh ini. Rata-rata orang sufi memang bodoh. Soalnya belum ngaji fikih. Setelah ngomong alon itu dunia soalnya sebenarnya biasa lah sufi itu sembilan doyaan terus terang lakoni popo, ngerti lesu, pemangan lesu. Orang sufi kan gitu. Singkat cerita terus, Umar agak marah tapi beliau masih bisa mengendalikan diri. Terus kata beliau, Sal hadas sayyid. Kamu tanya hadas sayyid. Maksudnya sayyid dalam bahasa dulu itu ya orang terhormat. Dalam bahasa zaman era itu maknanya sayyid itu masih apa? Sadat maksudnya bukan habib, bukan. Kalau dalam bahasa Arab dulu itu memang kalau habib itu ya Nabi, kalau sayyid sadat itu sufia itu belum pasti maknanya apa? Habib ya, tokoh-tokoh yang diikuti dalam apa? Makalahnya, dalam apa? Makalah. Terus kata Ubay bin Ka'ab, dan ini menurut saya benar-benar sekali, dan kamu harus mengikuti Ubay bin Ka'ab. Dia adalah termasuk 6 sahabat yang dipuji Nabi min ahlil Quran, yang dipuji Nabi min ahlil Quran.
Kata Ubay bin Ka'ab, lalu Anda masuk surga karena apa? Lalu Anda masuk neraka karena apa? Lalu Anda dapat ridho Allah karena apa? Kamu itu bisa masuk surga di hati karena kenangan di rumah ini, maksudnya karena dunia ini. Karena sujud kamu, karena kebaikan kamu, itu di mana? Allah mereferensi amal kamu ya di dunia ini. Kamu masuk surga karena sujud kamu di dunia ini, nanti masuk neraka karena keangkuhan kamu di dunia ini. Bahaya di dunia miyar, dunia ini adalah takaran. Semua referensi Tuhan tentang akhirat itu merujuk kelakuan kita Pak, di dunia. Sehingga kalau kamu masuk surga selamanya lama, itu ya karena kebaikan kamu di dunia. Maka jangan kritik dunia ini, karena dunia itu mahal sujudika, mahal rukuika, mahal pokoknya dia marah-marah. Sehingga semenjak itu kata Ibnu Khaldun, orang tahu dunia yang dikritik adalah dari madatul kalimat dani'ah, sesuatu yang murahan, apa? Yang murah. Sehingga kalau misalnya orientasinya itu kebesaran li'ilai kalimatillah, maka itu tidak termasuk dunia. Dan yang suasananya akhirat tapi motifnya adalah kasal, kemalasan, itu yang benar-benar dunia. Makanya Imam Syafi'i sering kritik tasawuf itu sampai usis safit tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu gadisnya itu karena pemalas. Karena tadi, misalnya begini, ini contoh paling gampang. Zaid itu di daerah pinggiran. Di daerah pinggiran di mana Islam itu minoritas. Terus dia ingin kaya raya supaya tidak bikin masjid atau bikin komunitas Islam, atau dia ingin jabat jadi lurah supaya nggak ada pelarangan orang sholat karena dia yang punya otoritas bikin aturan, atau kalau mungkin cukup lebih besar dia ingin jadi bupati supaya daerah itu familiar dengan Islam karena pejabatnya Muslim. Itu tidak dunia karena semua orientasinya untuk mengawal sujud, mengawal kebenaran. Tapi kalau kamu di daerah pinggiran, kemudian milih dirian, sampai kersane pangeran, BDID kersane pangeran, kamu meninggalkan aktivitas dakwah. Itu yang dunia, karena motivasi kamu adalah al-kasal, males dari mewarnai buminya Allah ini dengan sujud. Ini yang banyak orang sufi salah paham. Makanya orang sufi harus ngaji fikih. Bedekne roh, dilingno wong alim, wong fikih, nak khidmanul ilmi ku haram. Khidmanul ilmi haram. Menyimpan ilmu itu haram. Tidak memberi kontribusi dalam proses orang sujud adalah haram. Tidak memberi pencerahan pada umatnya Nabi adalah haram. Menikmati keasikan yang pangeran dewi adalah haram. Dia harus diingatkan gitu terus. Kalau enggak, itu bahaya bagi agama ini. Makanya dulu itu enggak ada orang sufi yang enggak ngaji ulama fikih. Sekarang kebalikan, malah orang sufi itu darani fikih mau kulit dia wis hakikat sembrono. Oh tak tobat nonton anak semua. Itu bahaya, paham seperti itu bahaya. Karena sekarang itu sufi itu jadi identitas kesalehan. Yang berumah komer sufi, koyo-koyo sadure ahli nopo fikih. Itu bahaya. Karena tadi sufi itu akan ngeritik dunia sepedas-pedasnya. Kemudian ujung-ujungnya meninggalkan dunia, kemudian happy-happy asik pangeran dewan dan membiarkan umatnya Nabi ini berseragam kemana-mana, tidak terlibat sama sekali, tidak memberi kontribusi sama sekali. Kalau bahasa gampangannya orang gelem amar ma'ruf, gak gelem nahi mungkar. Tapi bahasa amar ma'ruf nahi mungkar kan saya gitu gerakan ekstrim. Makanya orang tak bahasa amar tidak peduli, tidak ngulang. Kalau saya bahasa saya kira repot. Nah, ini penting kalau terang. Jadi kalau kalian mana ini, yang dimaksud dunia ketika dikritik pangeran, itu dunia yang songkok kata dani sesuatu yang murahan, yang enteng, yang nafsu itu jenengin apa? Dunia, apa? Dunia. Tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah, itu jenengin dunia ini madru'atul akhirah. Maka dunia itu di dua status, apa? Siji madru'atul akhirah. Dan ini status yang harus kita pakai. Makanya kata Imam Ghazali itu, gue nak randi duit, sak penat-penate urip, merasa gak punya kenikmatan. Datang saja ke kuburan, dan yakinlah semua yang sedang mati, keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati, itu cita-citanya satu. La'ali arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman dunia. Terus kamu ingat, fa'ana fid dunya. Ya Allah, alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh
dunia. Tapi malah wali anu surip malah kepengen nang mati. Saking kagian kasus, kagian apa? Kagian. Makanya di sini sirinya para rasul, para nabi itu sering donga, Allahumma tawil umrona. Sehingga banyak orang soleh mendoa supaya panjang apa? Umur. Itu karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masru'atul akhirah. Tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang donga, ya Allah, jika sebaiknya saya mati saja. Itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan, yang sudah arogan, yang sudah tidak jelas. Maka dunia ini punya dua status sekaligus. Jika prospek bagi Anda untuk masru'atul akhirah, maka nikmati senikmat-nikmatnya. Tapi jika bagi Anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa, maka jadikan dunia ini tempat tobat. Karena akhirat itu nggak ada apa-apanya dibanding dunia. Jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia, mereferensi dunia. Ini penting kulaturno. Kadang-kadang sufi menyen goblok ora iso ngaji. Dia nganggep dunia sampai akhirat itu penting akhirat, tapi cara maknaninya salah. Lho kowe nganti ning akhirat di swarga itu karena apa coba? Amal zaman di mana? Di dunia. Berarti penting mana dunia sama akhirat? Penting dunia karena akhirat mau efek, apa? Efek dunia ini yang pokok. Apa dunia ini yang pokok. Kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu. Allah cara ngendikan gini loh. Akhirat, maksudnya walal akhiratu khairul laka minal ula gini. Sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat itu khairul laka minal ula, itu lebih baik ketimbang dunia ora kok. Kowe nak ning dunia nak ada pemelek ning akhirat. Ape ora ngarang ngono nak ning dunia melek ning akhirat kowe parah. Kayak melarat tuh cek ngene iki kan. Tapi kan cek iso ngopi, cek iso mangan tengkleng yo. Sebenarnya akhirat cek iso dunyel-unyel malaikat ngawur. Gayamu bareng melarat kesana ning dunya loro lan nek akhirat penak. Aku yakin ora luwe loro. Tak jamin. Ora ini kan ketara lah. Keliru omongan aku ning dunya loro lah penting nek akhirat penak itu tidak bisa. Penyifati dunya nggon loro iku serapati ridho be pangeran. Berarti ketika iso ngopi ra syukur, ketika iso mangan ra syukur, anane nyifati dunya loro. Berarti rapati ridho be pangeran. Malah dibles-blesno tenan. Pemenang nak pengurus akhirat aku tak lah. Cuma kalau mau pengurus borak sebenarnya. Saya gak ada rencana daftar jadi panitia apa? Akhirat. Tapi kan rata-rata aja ambiar no. Ini penting kalau terang. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf. Ini saya kutip ya. Dan saya memang saya hafalkan terus makna ini. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansur. Kata beliau mensifati orang fakih fahada qasin lam yalqal qalbuhu tuqa. Wa hada jahulun kaifadul jahli yasluhu. Itu masyhur. Di dunia ini identitas di dunia kita, dunia ulama itu hanya dua. Kalau enggak sufi ya fakih. Kamu jangan jadi salah satu. Fakih adalah orang sing qasin, itu qalbuhu qasin, hatinya itu keras, hatinya atas. Lam itu qalbuhu tuqas, gak ditakwa blas. Wong fakih ora ditakwa blas, gak diempati blas. Tapi orang sufi itu wahada jauh ini malah geblek, malah parah meneh. Sing kita atas hatine kita geblek dari Imam Syafi'i. Kena protesnya berarti Imam Syafi'i aja protes lagi. Kenapa begitu? Misalnya gini orang fakih. Kalau bapak nyontohkan tuh gini. Orang fakih itu punya aturan, misalnya kalau rukuk tidak begini nggak sah, sujud kalau nggak begini nggak sah, sholat kalau tidak begini nggak sah. Oke, aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir. Misalnya ada orang desa terbelakang, misalnya yang pedalaman Gunung Kidul, Kulon Progo. Ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu ya saya rodok goblok-goblok ini, misalnya nobatkan. Enak orang pikir amal nobatno, tapi tahu-tahu bilang ini sholatnya nggak sah, rukuknya nggak sah, fatihahnya nggak sah. Dari sing sufi. Wah, semane nobat ora iso salat tawa ora bisa. Si sufi ya goblok pisan. Ketika ngawal si ajudannya tadi salat, enggak dikawal. Sehingga banyak aliran di Jawa salat ala kali Joko ya ono Fatihah mau meneng tok. Kita sujud tok. Jadi ini sitok atas atine, ora gelem bina tapi muni rasa. Sing sitok goblok ora tahu nerusno pembinaan. Akhirnya yang mandek ning satu kesalahan dan diwaris. Iya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i itu, sitok goblok, sitok atas tadi ini. Kamu jangan jadi salah satu itu. Makanya kamu aman, karena kamu tidak sufi, tidak fakih. Makanya nggak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufi Anda,
fakih ya enggak. Makanya kalau Imam Syafi'i ngeritik itu, tapi alhamdulillah ada dua-duanya. Ya ada sufi, enggak fakih. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu memang kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji fikih, kecuali dia mau ngaji fikih. Kayak tadi misalnya, sampai Imam Syafi'i zaman itu juga yang menghentikan usisat tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu dibina, itu berdasar kemalasan. Loh, saya punya teman sufi banyak, saya ini kiai, punya teman sufi banyak. Tekon dengan pulau itu, dunia rusak, sementing saat ini ngarang-ngarang istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran, di sepuro pangeran ketika kamu orang alim tidak mulang. Memang itu iso di sepuro pangeran ketika kowe sugih zakat. Memang itu iso di sepuro pangeran wis kere ra nyapu masjid teko Jumatan. Bareng rokok itu usep-usep ning pojok masjid bar mulai. Enak wes. Ono keran coplok istibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah? Tidak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses sholat. Sekiranya urun gawe keran, misalnya orang itu urun masjid, nyapu-nyapu. Sing sugih urun duit, sing alim urun mulang. Kok enak? Dunia waktu rusak itu sampai dewan menang itu kan kedewan yang rokok rata baturi ya. Tidak bisa, sufi seperti itu tidak bisa tuh kriminal. Malah Imam Syafi'i dalam satu makalah besok tasawuf awan serondok ini saking ekstrimnya beliau. Nah kenapa Imam Ghazali muji orang sufi? Kitab-kitab risalah Kusyairiyah muji orang sufi itu sufi-sufi yang apa gue? Sufi-sufi yang belajar fikih, kenapa? Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih. Oh enak. Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik. Di zaman rusak itu udah seperti itu. Nah rusak, ya mana pengeran kan malah dandani. Nah ketika akan didadari, sebetulnya nggak masalah. Karena ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak nggak bisa dipakai. Memangnya mobil hanya itu. Karena ada mobil yang, lah ini itu jenis fakih. Ini enggak, kamu punya mobil hanya 2 atau 3 lah, enggak nyindir. 3 atau 4 lah. Ketika 4 ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang fakih itu goblok sekali kita berpikir gitu. Segoblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkannya sama 1-2 orang, 3-4 orang? Karena ada satu alternatif. Terus, tapi kan harus lewat pemilu, kecil nanti ini pemilu 5 tahun cepat. Mustafa Rokin Jono jadi calon presiden. Nah, aku main dari negara Talin. Karena di TV ya, ngomong ekonomi ya itu. Ngomong wisata ya haram, haram. Ngomong bagian usaha milik negara ya haram. Sebenarnya langsung bagi. Tapi kelirunya kita selalu begitu. Ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasrahkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, nggak pernah dipasrahkan makhluk. Bahkan kiai mati pun nggak ngefek pada agama. Dulu sahabat meninggal agama jalan, wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan. Karena Allah dari itu dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasrahkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus uang melarat kabeh? Enggak kan? Apa nak wong soleh mati terus wong bejat gak beda. Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia ini. Saking goblok, nah Allah kecewa dengan makhluk ini. Terus ya Allah, seakan-akan dunia ini runtuh. Orang pegatan sahabat, saya kira orang yang lanang. Banyak orang pegatan terus bujuk lu ya. Bujuknya mati, besok malam makmur kayak itu. Makanya pengira hanya manusia itu sentek-entekan. Allah nanti ngedikan gini masalah pegatan. Unik ngedikan pengira. Ya rodok maneh nang pegatan. Wa iya tafarraqo yuhnillahu kullam min sa'ati. Kamu tidak usah takut dalam suami istri itu bercerai. Wa iya tafarraqo, jika 2 suami istri bercerai, yuhnillahu kullam min sa'ati. Bahkan satu-satunya per satu dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya. Banyak enggak uang pegatan terakhir lebih makmur. Dan kenangannya sumpung pegatan mas dijauh untuk bojo sing dhisik. Duh, suamimu goblok. Enggak sing lanang karena bosan dijudisi numpung sak iki bojo ponak, bojoku sing dhisik. Banyak enggak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang. Dengan yang lalu mau gerutut tok banyak enggak? Banyak. Dulu kita punya pemimpin yang cakap, yang otoriter. Zaman itu pun di demo. Coba kita ini kan mulai dulu ambil di pemimpin di demo. Kok cek urip pas di demo kan mati di kangenan. Pakuan kok ngono mulai dhisik nganti saiki. Kiai juga gitu, zaman urip dikritik, kok bareng mati kiai penggantinya dikritik ora koyo kiai. Iku ora, ya coba 66 Pak Karno dikritik, orde baru diurus itu. Nabi yo ngono, masa mau presiden tok. Nabi itu kan mukjizat itu ngaji. Jadi mukjizatnya Nabi itu ngaji. Dari masyarakat tuh,
Mujizat orang keren juga. Mujizat itu kudu nganggo tongkat. Jadi seru loh. Jangan Nabi Harry Potter. Jadi Nabi itu mujizat kok mulang. Mulang itu mengatur logika supaya mapan nikmati Allah dan Rasul. Itu mulang. Mereka gak senang. Mak, cara pun Nabi di sini itu tongkat apa dong, Mas. Jadi seru. Seru main sebelah, pokoknya seru. Nabi sempat tertarik, ya aku pengen ditongkat tahu Nabi buat. Ya tadi saya sangat lah. Jadi Nabi kalau gitu gak apa, tongkat nggak sing ngelawan, plus terus kecemplung segoro. Kan ya seru kan, misalnya orang Yogyo macam-macam, tutup, terus ikut faksi itu tenggelamkan, seru, apa? Jarak pengiran itu lucu. Dia masih di tongkat, gampang masalah tongkat. Karena ngetok wit kan gampang tongkat. Memang kamu tongkatnya Nabi Musa terus. Digawe dikai mori terus dikai minyak ya ora iki ono wis ketokno macam. Wong sing hebat itu sing nyekel dul ora. Desa to kate muta tak ana kowe. Iki ora ana pengaruhe. Wong saiki ning gone Turki digo tontonan ora piye-piye. Lah nek mbate cek aktif Pak Turki nantang Israel duel ngono. Ayo ndek tongkate Nabi Musa kok digertak Israel rawani. Lah nek tongkat iku tenan lah oh. Sakti sing nyekel dul ora perkara tongkat. Ada orang di sana soal HP Nabi Musa itu luar biasa. Akhirnya Nabi Muhammad itu sempat kepengen jawab pengiran unik. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Makse oga eling. Apa zaman Musa nggo tongkat wong terus beriman. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Qalu sikroni tadhara wa qalu inna bi kullin kafir. Apa zaman Nabi Musa itu terus wong beriman. Ya tetap komentar dari tukang sihir. Podo ae. Gue mujizat orang podo wae wong nek berdua itu tetep. Zaman Pak Karno sing tukang ngeluh yang ngeluh, zaman Pak Harto tukang ngeluh yang ngeluh, zaman Mega sing tukang ngeluh sampai saiki tukang ngeluh ya wis kegiatan. Kiai ngono. Kadang ada kiai saiki misalnya Surabaya zaman Mbak Arwani, Mbak Zubair. Memangnya zaman Mbak Arwani wong kudus ngaji kabeh. Monggo aku ya kelakuan wis ngono-ngono. Dari pulau ya. Kadang ya wong komentar. Wis baru apa zaman Bandur Salim. Lah wis dicicik bapak. Zaman Bandur Salim kok wong yo ngono. Kok bapak zaman Bandur Salim kok ngono sampai zaman Mbak Sunan Bunang. Jajal. Macam orang Yogyo, saya kira kalau zaman Bali Maksum dan Munawir. Memang zaman itu mau ngaji kabeh. Juga mantap aku kayak gini ngaji ngomong itu pacet ngomong itu. Itu pengalaman. Mengenai ketika Nabi Muhammad menjelaskan Nabi Musa dari pengiran di awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Lalu zaman Musa terus iman mas. Berdoa ibu masih gotong kat ngalor gitu. Biasa lah mas. Kau tahu mujizat mulang wes. Lho kula lho mau tawani pengiran mujizat kok karen Musa. Kula boten purun. Ya perkara kok malah lucu. Nabi kalau itu lho tongkat. Nabi Musa itu kate biasa, sing kodang wong. Lah saiki aja nang Turki. Nek atau tanan cetok Israel tuntas. Suwatu terus liwih pakai tutup suwatu meneh dadi negara bebas wong Israel. Terus rakyat saya manggon kono. Itu aneh-aneh gitu. Makanya penting, yang dikatakan mujizat itu ngaji. Ngaji itu bisa membentuk yakin. Yakin itu bisa membentuk takdir. Nah caranya yakin gimana? Tak warai ya, ben jadi wali. Wali yang jalur ilmu. Jalur melarat terus kue lu iso. Wali yang jalur yakin. Alim bisa jadi wali, dia jadi wali melarat bisa jadi wali. Saya ridho, aku pengen juga. Ya, syaratnya malah jadi wali ridho, orang terbersit kepengen juga ya rata muni lah umpama aku jadi duit rajul wali, muni umpama tok Fainnalau taftahu amala syaitan, karena mengatakan umpama itu buka pintu jalur nah alim syaratnya apa Quran, apa ribuan hadis ya, nak zuhud itu syaratnya rabi rabi anan nak pikir rawlah jangan angen-angen nanti apa rasa jadi wali. Tahu saya. Kalau terang ini penting. Kenapa saya sering ngeritik orang sufi? Karena sufi sekarang itu beda dengan sufi dulu. Di Jawa Timur itu keluarnya para kiai ya gitu. Kalau ada orang ikut toreko tertentu, terus gak bilang ngaji takrib. Akhirnya ini pangeran sewengi tapi sesucinya keliru. Masalah di dia anak bujo keliru. Karena ya mau semuanya la ilaha illallah terus itu gimana? Kalau kita iman sama Allah, iman dengan aturan-aturan. Misalnya kita senang cawe itu,
Terus mbok sebut jenenge tok, kono yo wedar apa kae, yo mangan ra mbok kae. Kamu tidak mempelajari sing disenengi pacaran ku apa. Senang Allah itu maknanya senang ketentuannya Allah. Allah yang murka itu apa? Kalau kita zina, kalau kita maling, ketika korupsi. Allah yang suka apa? Kalau kita sujud. Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas dan tempatnya tidak ada najis. Bahkan harus gitu. Itu senang Allah kok menurut Allah semuanya terus bisa kesemper. Tanpa darani wali. Darani wali orang salam tempel apa-apaan. Ngajar bapak ulon saking kerase. Lah wong darani wali nek melete ra keren aku jadi. Tak top aku. Aku saged. Paling zaman akhir darani wali jadi gula wong salah template kayak gitu. Tapi nak wong alim darani wali sing dadi pinter akeh. Coba jajal lho ayo. Nak ora percaya mungkin mau alimno sing wali nak dadi gula duwe. Ayo saiki umumno nak rugi niku wali. Reaksi masyarakat kira-kira piye? Salam. Template setengah malam merek rokok erogen, misalnya rokok Eropa itu rokok. Tapi umat dapat apa itu? Tapi ketika orang terkenal alim, umat dapat banyak karena bisa ngaji, caranya sesuci, caranya zakat, dia wajib zakat apa saja, caranya dekat. Tapi saya tidak wali kan ada, aku alim kan ada wali. Kalau ini diceritakan ikut, kalau nggak mau alim, jadi memang terkenal wali, kalau harus salaman beda ini. Ya akhirnya melarang salaman. Nanti salaman kok nama anaknya di Jawa Timur. Terus tapi terang nama anaknya opor. Wah kiri, mau gue apa dua wong alim kasut kan. Dia mau kasutnya perkara ya cilik. Iku ya sarap pisan berdua. Saya mau coba pulang itu. Tapi sebenarnya kita harus jadi pelajaran. Kalau ingat Allah itu ingat aturan-aturannya Allah. Terus kalian Allah semua itu terus Allah bikin aturan, kamu sungi di masjid itu ketentuan fikihnya kayak. Kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit, kamu wajib menghormati anak cucu, dan itu juga perintah Allah. Saya Allah dulu nggak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itikaf sungi di masjid dulu pikir wiridan, ya mulang biasa. Wiridan sekadarnya itu Nabi yang ngajar dia. Siapa yang tanya tentang khair, siapa yang tanya tentang ghanimah, siapa yang tanya. Jadi ya selalu ngaka anil anfal. Ketika mereka iskal, lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? Bagi walamu annama ghanimtum min syai'in fa anil khumsahu wa Rasulullah seperlima. Ada yang tanya lagi, "Wa selalu naka anil makhid." Istri saya cara nakal tidak normal ya Rasulullah. Kadang-kadang over. Terus disebut itu istihad apa? Istri tanya. Ada yang tanya Rasul, "Ya Rasul, duit kula kata lalu tak kasihkan siapa?" Ya selalu naka madayu fikur. Ora kok to seneng pengiran sungi-sungi terus do ngantuk, bariku turu. Bariku makan-makan ora ono ngene. Coba, jika seseorang terkenal wali itu paling untung ini. Ini bukan kritik kan? Memang harus dikritik. Kritik aku yang apa kualat, kira wali mengkritik wali. Cuma melok. Karena apa? Kita ini syafakotan di hadil umat, kita kasihan umat ini mencintai dia. Kemudian tidak dapat apa dari dia. Caranya apa ya? Kita murah. Makanya Rasulullah itu masyhur kan di sebuah hadis sama cari di Muqaddimah Majmu' di Muqaddimah ya hampir semua kitab ulama top itu menyatakan hadis ini. Nabi ke masjid ada satu kelompok yang nangis-nangis dulu, ada kelompok yang mulang fikih. Mulang itu ya iki halal, iki haram, iki sholat ini enggak sah ini. Pokoknya mulang aturan-aturannya pengiran. Nabi ngadeg, kemudian Nabi bilang gini, kilakuma ala khairin, dua kelompok ini sama-sama baik. Tapi apa yang terjadi? Amma haula fa'una wa mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah insya aja bahwa insya Allah. Kalau Allah menghendaki ya dibajani, kalau enggak ya enggak. Tapi ini kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pangeran. Pasti Allah ridho. Wa innama tu'istu mu'alliman. Memang sing jenenge Nabi itu untuk mengumumkan halal haram. Maka Nabi terus ikut yang kelompok belajar tadi. Karena yang dikatakan di Nabi itu jadi Nabi itu apa? Saya tanya. Bikin aturan, caranya tawaf ke Ka'bah begini. Dulu tawaf itu wudu, dulu tawaf itu bawa rubal lada, dulu tawaf itu dengan penuh kemusyrikan. Nabi datang, tawaf itu aturnya gini, nggak boleh ada yang berbau syirik. Caranya tawaf 7 kali, baca kalimat ini. Sa'i juga gitu. Dulu yang namanya sa'i itu setar megang berhala Ishak, nanti di Marwah megang Nailah. Setarnya itu dari kesirikan ke kesirikan. Terus Nabi datang, nggak boleh megang Ishak dan Nailah, harus dibongkar. Dimulai dari labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Itu Nabi.
Tidak saking ekstrimnya, sahabat itu dulu nggak mau disuruh sa'i. Tidak ya Rasulullah, kita ada sa'i, tempat yang dulu kita sirik di situ. Karena kalau sofa ketarnya pegang isaf, nanti kalau di marwah pegang naifah, itu nama berhala. Terus Allah menurunkan inna sofa marwata min sya'illah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha. Istilah pengiran fala junaha. Kalau kamu sudah Islam nggak apa-apa sa'i. Kenapa bilang nggak apa-apa? Karena dulu pernah sahabat merasa dosa, karena itu dulu basis kemusyrikan. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi yang digerakkan Nabi adalah aturan main dalam hidup. Apa aturan? Lalu kalau ini pasangan ini kalau mudah nopo sama saya. Kalau mudah menjadi tolib. Karangan Imam Nawawi kita oke. Kalau itu mantap. Kadang mau ngalim sejarah wali. Sejarah wali ngomong teko Jepang itu. Kadang kurang ajar mana mau ngapain kaji itu nggak kaji mabrur. Luwe parah mana? Aku tak wamuk dah. Kau nak langsung dongak ngomong ibu kaji mabrur. Kau sekarang orang reson pak sepeda motor. Ibu batin pak sepeda motor. Dengan selamat. Kau belajar ya orang kau juga nggak selamat. Mesti ini aku tak kok sekarang pas sepeda motor iya lah itu nggak ada selamat. Wong ngisi sore mesti selamat. Jadi kalau ngisor pun, ya itu berarti pas sepeda motor juga no. Aneh gak pertanyaan seperti itu? Permintaan minta selamat ketika kamu udah bisa naik motor itu aneh gak? Aneh. Kalau kamu haji tak kok syarat rukunnya haji, baru minta didoain haji. Mabrur. Ini enggak masyarakat tahu-tahu minta haji. Oh, nak tunggu lo tapi soalnya. Untung ngomong rembang rawat aku loh. Jadi orang yang mana? Agar mereka ikut lo berdekati supaya sakit. Tak ulang tenang. Selain tentu belajar di mana sih. Paling tidak dengan fatwa seperti ini orang terbiasa nak tekon yang mana sih di rumah. Nabo? Kadang ya orang tekon yang mana sih ngatur dok. Itu tidak bisa, harus diwarai. Misalnya tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan usahakan menjauh dari Ka'bah 1 meter atau 1,5 meter. Karena kalau terlalu mepet Ka'bah, takutnya tadi nginjek pondasi Ka'bah. Jadi tidak ngitari Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Kedua, kalau terlalu dekat, siswa Ka'bah itu mulai tokak bitit. Tak siswa Ka'bah itu penuh dengan minyak. Dan kalau terlalu dekat menyentuh wajah orang Islam itu nggak boleh nyentuh siswa. Jadi harus diterangkan. Pemangku kasih merubah itu ngulangin. Ngulangin saya bisa akeh. Itu apa-apa. Mau dibawa kemana kami? Nah, tinggi itu kaum suka. Dia ini nangis tenanan menyangon itu. Terus bapak nangis itu serupa sama. Terus anak nangis ada nanti di kiai. Wah, ulang anak sudah betul. Biar. Tobat, ini tobat. Mana ini? Utaknya ini gimana? Coba contohkan analogi hal yang gampang. Orang wong iso numpak sepeda motor, datang ke kamu minta didoakan selamat, aneh enggak? Urutannya ya belajar, apa? Jadi orang iso sholat itu, ngono sholat kula niku makbulah. Makbulah bangun. Takbir roh nate sararo, ya kabeh itu urutan. Itu lama. Jadi makanya Rasulullahnya gabung sama yang mu'alliman, yang guru. Dan ketika awal nyifati Rasul itu apa coba? Rabbana wa asihim Rasulullah min yatlu alaihim ayati wa izakihim wa yu'allimumul kitab wal hikmah. Rasul itu sifatnya yang diulang-ulang pengeran itu yatlu alaihim ayatika, membaca ayat-ayatmu, artinya apa coba? Mulang kan? Wa izakihim, membersihkan akhlak-akhlak mereka, artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimumul kitab wal hikmah, artinya apa? Mulang. Nabi itu disifati dalam satu ayat itu gayanya ada sampai 3 kali sifat, tapi maknanya mulang kabeh. Yastu alaihim ayat 3 artinya membacakan ayat-ayat Allah artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhum artinya apa? Mulang. Wa yuzakihim, bersihkan mereka, membina artinya apa? Mulang. Makanya saya pernah ketika tawaf anak-anak sarang yang idolakan saya itu, saya ingin di depan multazam dengan berdoa. Saya ngamin karena doa jenengan seperti ngaji sih, tak pernah ngaji kalau cuma karena eling, nak orang juga. Dia oke jam 2 malam kita di atas tingkat 3 kalau nggak salah pas itu di Mekah. Mulang boleh, sekolah ngaji boleh, ya tak ulang. Jam 2 saya ngajar ambil subuh sekitar 2 jam. Terus lagi dulu nggak dengar kamu. Kalau dulu sederhana Gusti, beda-beda ini mungkin juga tergunanya cuma mati Rasulullah, turun mulang bukan kedunya. Nah, amin ya, amin. Padahal di antara mereka kita orang yang dulu mungkin rapi, berarti tua. Saya kalau dengannya ya Allah. Ini di depan multazam, semoga anak-anak ini manfaat umatnya Kanjeng nanti kurun ulang, kurun nopo-nopo tentang masyarakat. Wes ikut amin, amin pun. Karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah Subhanahu.
Coba kamu berani nggak di depan Allah terus dia ngomong dulu. Karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba barokahnya kabeh kiai darani haram zina. Berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara gawe para kiai nak wong zina sampean sakare dikotok, orang zina ditunjuk malaikat. Entah cara ngulang gimana, cara tahzir gimana terserah gayanya kiai masing mungkin Mustafa nonton payudara dari kuanto mungkin dari orang penyerap mungkin dua pintar menanya karya mau dikotok. Barokahnya takbir seperti itu berapa juta orang yang kemudian tidak zina. Berapa orang nggak jadi rentenir gara-gara cerita para kiai. Berapa ribu juta orang yang nggak bodoh nih mereka kok dari wilayah dia mau digunting. Ini kan sudah kebaikan yang sudah masih. Kenapa tidak kita tiru? Lalu ada gerakan uang tekoni masih sudah seling Allah terus gak jelas ini kan terkoropo. Lu kalau itu selingan nggak apa-apa lah ya 1 jam, setengah jam. Lihat itu ya tetap dibelajarkan halal. Ya tapi kalau mereka bilang, ya tapi kalau buatan sakit ya nyawa kan orang mau ngabur-ngabur mungkin Mustafa kan bisa dicoba mulai mabak di fikir. Ojo nyawa aku mesti gede larang. Ini kan murah orang ada uang tolong atur. Lho kula ora ngarep lah wong kan sawah nyamoni sithik. Dari bangun resiko gak seneng gede. Wis salami templek kadung ra pantes. Salami sithik lho kadung gampang. Mana jane kiai udan gede cilik. Iki gede resiko. Misalnya mulang peke ngomong aku. Wong wis sepakat. Nah, kowe kan sangon 200 kan pantes kan. Kowe kira yo, mulai dari bangun cilik udah banget juga. Kalau lagi gede, wong nyalami sampai gede ya bisa. Tapi cilik itu ya biasa lah. Padahal segini lebih butuh. Ini sakit, ini cilik bisa. Tapi salah yang menerangkan tapi ya, cukup nolain makhluk. Ya saya ulang lagi ya. Makanya kritik kita pada sufi itu bukan karena kita benci orang sufi, kecuali mereka mau belajar sufi. Dulu tuh biasa ulama top sufi ngaji fikih itu biasa, fikihnya ngaji ulama. Dulu kan Imam Syafi'i sehebat itu kamu kira anda ngaji tasawuf ya ngaji ya biasa sama teman-temannya tasawuf coba-coba. Sama tak cerita Imam Syafi'i itu punya teman dekat namanya Syaiban Ar-Rawi. Itu nak kejodohan fikih lucu. Kira rasa tersinggung sebagai partai fikih ya rasa tersinggung biasa lagi. Imam Syafi'i itu sering jualan ini Syaiban Ar-Rawi. Dia ulama sufi. Sampai muridnya geremeng itu kata al-hadal tadi. Sak jenengan takok wong desa iki. Ben, ini Imam Syafi'i. Ben. Takok aneh. Mata puluh di zakat cara kowe iki. Dalam Habib Umar Hafid itu suka mengutip perdebatan Imam Syafi'i, dialog Imam Syafi'i dan Syaiban Ar-Rawi. Saya juga suka karena saya sering melihat itu di Ihya beberapa kitab ada. Mata puluh di zakat menurut kamu gimana? Ala mazhabi atau ala mazhabi? Menurut mazhabku apa mazhabmu? Dari Imam Syafi'i. Ya cara mazhab apa? Mazhabku aku terus dhewe, lha apa kowe? Ya ora terus merek tapi lucu dulu. Nah cara aku ya zakat itu wajib kanggo sapa wae, cek kere cek juga kabeh wajib zakat. Terus aturane pangeran piye? Mosok kere wajib zakat. Lah wong ngarep mesti dunyane halal. Ya iya sih, tapi yo mosok wajib zakat. Ya wajib jare takok. Nah cara aku sebenarnya bener, saya kan takok. Wong melarat itu dunyane mesti halal. Saya ini misalnya ada lapangan yang desa, terus ada dangdutan, ada pengajian, ada waktu kurang siap toh, terus di parkir, lapangan itu, lalu apa? Lapangan itu, tak desa kan? Modelnya tuh kurang siap, terus koyok berat untuk duit kok parkiran. Dan nanti cari, lalu aku pikir tak desa kok itu. Mesti ini perlu fakirin fitil kalkor yang untuk saham. Ya kan? Soal ini tinggal untuk paling akeh lah, mereka tuh kok. Tapi nggak gue lapangan tanpa pamit tak desa, terus koyok paling kuat. Jadi lebih tidak lebih. Misalnya gue, Malioboro lapangan atau apa? Alun-alun utara selatan. Gue mau modal tuku rafia, gue parkir. Iku milkul ama atau milkuka? Jawab. Milkul ama berarti semua orang berhak. Kalau tidak berhak sampai Pak Jokowi berkuih juga. Terus hasilnya gue bagi orang larat tak desa, gue petok. Jawab, itu saya dia tahu. Lah itu hasil sangka harta bersama atau sangka dunia sendiri. Jawab. Kok terus mana dari itu? Apa nak melarat dunyanya mesti? Mana mau melarat aja, tukang gasap. Misalnya Rukin jadi kondektor bis. Sing numpak konco jalalan separuh digratisi gak berukin. Digratisi. Bisa soko.
Kere akeh. Ya ta. Boten kok sampe santai mawon, santai biamu. Utawa melarat supir rugen gawe rentalan mobile wong. Terus aku belu mau aku sadar ana santai. Iku gak sabto. Wong ora baru duwe kok nyilai. Wong ora dosane ora kalau dari penerok itu pendapat kuwi apa pendapat jenengan? Ya cara pendapat tenan pendapat kok wis ora wong melarat lah wajib. Zakat. Iku jadi wong sufi. Wong sufi sing roh fikih. Dari Imam Syafi'i sajane sufi yo ngene iki sufi waras sih maksudnya wong sufi tapi cerok. Jadi misalnya saya melarat terus Jumatan kok wudu mikir itu banyune sopo, sing bayar listrik sopo. Urun 2.000 botol 2.000 paling enggak yang pakai itu ya urun. Orang tambah sufi tambah juga langsung melarat. Oh itu pasti baru suge melarat bagian rusak kok. Karena foto yang bisa kok ora. Kode mari ki apa cepak karena rusak kok. Mari wong suge do masjid, mari masjid rusak. Mergo melarat lah yo masjid. Lo melarat yo akeh dosane masalah melarat. Saya contoh gampang lo parkir aja Pak. Itu lapangan ini siapa? Lapangan umum kok edikne. Kalau iso terus wae edikne mau urun apa dia? Tapi ya ini. Tapi ya udah. Lah sini. Tapi ya rusak gulung. Boleh. Ya. 5 nih. Untuk ya, semua misalnya ada jutaan. Untuk berapa? Untuk nak, berapa? 500.000 untuk. Terus duit 500.000 songkok mentasarufkan lapangan. Ibu ini tahu saat itu. Tapi sama ini dia berjalan agak baik, mau nonton semua Arab jodohmu. Jadi ngaji di Gus tiba-tiba mari fitnah ya ora. Mau aku jadi tahu ben roh dosane ngono coba jadi gerakan apa? Wah mari fitnah kok chaos Indonesia. Maksudnya ben ngerti hukumnya pangeran, no? Paling gak istighfar, no? Belum no? Istighfar, ada soal wong dia tak boleh cuma tolong marah tuh ya. Maksudnya kalau dari Imam Syafi'i ya sakjane hukum ngono, tapi kan terus lucu. Aku ini dari Imam Syafi'i, aku itu kodi, masa wajibno zakat wong melarat kan ya dadi aneh. Lah terus mustahil ke sopo wong melarat dhewe mustahil. Jadi sebenarnya ya mau cari takok. Akhirnya lucu. Dua beliau akhirnya dari Imam Syafi'i, ya pakai ngene iki sing mari atiku bener. Aku itu pakai pemerintahan ya zakat itu ditarik wong sugih dikene wong melarat. Nek sing melarat zakat mergo ngrasa dunyane sugih ya alhamdulillah. Mane dhisik iku wong nanyifati pangeran nanyifati wong apik iki. Alladzina yunfikuna fis sarra wa pakai wae sing wajibno infaku fis sarra. Nek Al-Qur'an ya ora wong apik alladzina yunfikuna fis sarra wa pas nang ya sudah pas dorok melarat lagi. Terus akhirnya keluar. Tapi Imam Syafi'i kan sebagai pemerintahan kan gak mungkin memaksa wong marah. Kirilah itu tukang memelek zakat. Ini kan jeruk makan apa? Jeruk. Sehingga terus ada disiplin ya, ada mendaki, ada itu cara fikih. Tapi nak cara tadhirul mal. Ya cara tadhirul mal nyutekno dunya wong larat lah ya dunyane akeh sing ora siji. Lan kula suwun nggih. Maksudnya nak kowe kok hasil parkiran, kok 500.000 ya zakat nol nak 2,5% bro. Langsung bergerak Mustafa mah. Bro, 10% dari 500 itu kan 50. Bro, 50. Loro tengah bro. 12.500. Jadi gue udah kota masjid. Karena lumayan giling-gilingan paling enggak. Jadi Robbana Zolamna Anda rasa salah. Kalau kamu jada-jada yang pojok desa ora dhewe, Pak. Gue kayak 50.000. Dua apa cung? Jadi kafar sampai duit saham ning lapangan. Pomna ibu-ibu, nak jangan merasa kayak ibu, biasa bal-balan gue tahu ngambil lapangan. Nah ibu-ibu itu ramah tahu apa? Bal-balan. Jadi kan lumayan bunyi bagi lo. Tapi aja terus dibuat, nak nong parkir ya. Karena wae ngomong halal ini. Cuma ini cerita, wong melarat lah. Sajane, ojo mriwati lho. Nggak belum larat tuh angin. Rada sensitif lho. Alhamdulillah bila mizan
Alhamdulillahil mizan al-muntaha wa mablaghu ridha wa zinatul arsh. Alhamdulillahil mizan al-muntaha wa mablaghu ridha wa zinatul arsh. Alhamdulillahil mizan al-muntaha wa mablaghu ridha wa zinatul arsh. Kira.